Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasya, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTubers, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Jika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai 48 jam ke depan, dimulai dari hari ini ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Nanti saya akan mencoba mendeteksikan ya, dari 7 zodiak kira-kira akan ada perubahan energi seperti apakah. Ketika akan ada perubahan energi baik, artinya apa? Dalam 48 jam kalian akan diuntungkan. Nah, ketika ada perubahan energi yang cukup buruk, berarti apa? Ya jelas berarti dalam hitungan waktu 48 jam ke depan kalian akan mendapatkan sebuah kerugian-kerugian. Kira-kira seperti itu ya. Oke, bagaimana nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke ya, langsung saja saya akan tarik energi dari kalian dulu, semoga bisa selaras ya. Oke sobat ya, syukur alhamdulillah saya sudah menarik 4 kartu ya, 3 clue ya, 1 kartu confirm ataupun kartu penutup ya. Oke ya, sekarang kita lihat ya, tetap seperti tema ya. Sekarang kita lihat untuk clue yang pertama. Di sini muncul petunjuk 10 tongkat. Ada seseorang sedang mengangkat 10 tongkat ya. Ingat ya, seperti yang sudah saya temakan, saya akan mendeteksi dari 7 zodiak yang dimana akan ada sebuah pergantian energi. Ketika energi itu memang baik buat kalian, artinya informasi ini baik, ya berarti kalian akan mendapatkan keberuntungan di 48 jam ke depan. Nah, ketika dari clue ini adanya informasi yang kurang baik, artinya apa? Ada perubahan energi di situ dan itu akan merugikan kalian juga dalam waktu 48 jam. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, langsung saya deteksi dulu untuk 10 tongkat ya. Ya, ini masuk di asmara dulu sobat ya. Ini ada 10 tongkat ya. Kalau saya rasakan sih energi dari kalian semua, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 7 zodiak ya. Nggak tahu ini zodiaknya apa karena belum kita tarik ya. Ini yang jelas kelihatannya banyak yang mengalami sebuah beban ya, gitu.
baik secara pemikiran maupun secara hati. Artinya apa? Artinya kalau saya rasakan di sini ataupun saya lihat di sini memang banyak konflik-konflik yang sedang menderai kalian ataupun yang sedang kalian hadapi. Seperti itu ya. Cuman faktor di sini yang paling berat itu entah kalian sudah berpasangan ataupun belum, intinya ya, terlepas dari kalian sudah berpasangan atau belum, seakan-akan kalian ini menanggung beban sendiri. Begitu loh. Artinya apa? Artinya bisa saja ya, kalau yang berpasangan ya, misalkan nih, bisa saja dari pasangan kalian itu mungkin cuek ataupun mungkin nggak mau tahu lah tentang sebuah masalah-masalah. Akhirnya apa? Kalian menanggung beban sendiri. Saya melihat ataupun saya merasakannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau untuk yang lajang? Yang lajang ya sudah jelas pasti akan menanggung sebuah beban sendiri. Seperti itu ya. Karena saya merasakan di sini memang ada sebuah problem-problem yang kayaknya sih betul-betul apa ya? Kalau dibilang berat itu relatif ya, gitu. Yang jelas di sini permasalahan kalian itu banyak, bukan cuman di faktor asmara saja. Kayaknya banyak di sini. Gitu. Jadi kalian ini ingin apa ya? Ingin menyelesaikan semua. Nah, gitu loh, seakan-akan ingin menyelesaikan semua. Karena mungkin ya banyak dari kalian yang mungkin sudah tidak betah dengan adanya sebuah problem-problem. Ya kira-kira seperti itu ya. Ini untuk asmara kalian ya, di clue pertama. Ya. Kita lihat untuk clue yang kedua. Di sini ada Seven of Cup. Ada seseorang sedang memandang 7 cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian lebih-lebih yang terkonsumsi di 7 zodiak ya. Yang saya rasakan ataupun yang saya lihat di sini ya, dengan adanya sebuah masalah-masalah yang barusan saya informasikan, kan saya tadi mengatakan tidak hanya satu ya, sebetulnya, meskipun ini masuk di ranahnya asmara. Sekali lagi ya, balik di kartu 7 cup di sini menggambarkan apa? Menggambarkan bisa memberikan sebuah sinyal bahwasanya banyak dari kalian yang mungkin sedang kebingungan, gitu loh. Ataupun ada suatu rasa bimbang dalam hati. Kenapa bingung? Kenapa ada rasa bimbang? Ya karena mungkin di sini kalian harus berani mengambil sebuah keputusan, gitu loh, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di seputar asmara kalian. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini sih memang kelihatannya banyak pilihan gitu loh sobat. Yang jelas kalian harus disuruh berani untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mengambil sebuah pilihan-pilihan di sini. Nah gitu. Jadi artinya gini loh, mana dulu yang harus kalian prioritaskan, mana dulu yang harus kalian selesaikan, ya itulah yang saya maksud. Kalian ambil permasalahan itu tadi dan temukan solusinya. Ini jelas loh, banyak loh dari kalian eh, dalam hal asmara di sini banyak dibingungkan. Seperti itu ya. Entah ini berhubungan dengan mungkin kalau kalian yang lajang ya, ataupun yang minimal lah, ataupun maksimal yang berpacaran. Ini kelihatannya kalian dibingungkan dengan adanya sebuah pilihan-pilihan. Nah gitu loh. Seperti itu ya. Nah, kalau yang sudah menikah bagaimana? Kalau yang sudah menikah ya bisa bisa dikatakan gini, bisa dikatakan di sini ya bisa saja adanya sebuah problem dan itu harus kalian ambil sebuah keputusan. Seperti itu sobat ya. Ini yang saya rasakan di clue yang kedua ya. Sekarang kita lihat untuk clue yang ketiga. Di sini ada The Empress, wanita sedang duduk ya. Ya, The Empress. Ini kalau saya rasakan ya energi dari kalian semua lebih-lebih nanti yang terkondisi di 7 zodiak ya. Ini sih kayaknya sih kalian akan ada sebuah perbaikan ya di sini karena memang akan hadir ataupun akan muncul ini ya adanya sebuah pembaruan ataupun perbaikan lah. Jadi misalkan kalian dalam asmara itu terhantam sebuah masalah ataupun konflik seperti
sedikit banyaknya seperti yang sudah saya jelaskan. Insya Allah di sini di kartu ketiga sih memberikan sebuah sinyal akan ada pembaruan loh ya. Itu artinya apa? Ketika akan ada pembaruan ya berarti belum ada pembaruan, cuman akan terjadi. Jadi yang berkonflik, apapun konfliknya, entah berat entah ringan, ketika kalian adanya sebuah pilihan ataupun pengambilan keputusan itu, apapun itu sobat ya, terlepas dari apapun itu kelihatannya akan selesai semua. Cuman kan di sini akan ya, artinya akan kan belum terjadi, cuman ada tanda baik. Masalah, problem, entah ringan entah berat, kayaknya sih akan selesai. Gitu, akan ada sebuah perubahan yang baik karena muncul The Empress. Ingat ya, The Empress di sini perubahannya itu baik, bukan perubahan yang negatif. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat untuk kartu konfirm ataupun kartu jawaban. Apakah ada perubahan yang signifikan ini di asmara kalian? Three of Cup. Ya. Ya. Di kartu konfirm ini kalau saya rasakan energi dari kalian ya lebih-lebih yang terkonsep di 7 zodiak. Three of Cup. Ini memberikan sinyal apa? Ini kayaknya sih selamat ya buat kalian. Artinya apa? Artinya bisa dikatakan ke 7 zodiak ini meskipun adanya sebuah konflik, adanya sebuah masalah yang saya informasikan tadi, dan akan muncul sebuah perbaikan, artinya ada penyelesaian di situ, dikonfirmasi sama kartu yang sangat positif, kartu yang sangat bagus, Three of Cup. Artinya apa? Dalam 48 jam ke depan, insya Allah di sini akan ada perubahan yang cukup baik, yang cukup signifikan. Jadi bisa dikatakan 7 zodiak ini tidak akan sia-sia gitu loh untuk menjalani masalah asmara, karena terlihat jelas 48 jam ke depan mungkin akan ada kejutan baik yang bermasalah, yang mungkin ada problem, yang ada pertengkaran, gitu loh. Entah itu ringan ataupun sangat berat sekalipun, insya Allah di sini akan terselesaikan ya. Bahkan mungkin buat yang jomblo ya, ataupun yang masih sendiri, ataupun yang masih single, ini kayaknya sih akan ada pertemuan-pertemuan gitu. Ketika mungkin kalian sudah ada janjian loh ya, ini akan terjadi sebuah pertemuan-pertemuan sih. Seperti itu ya. Mantap ya kalau asmara di sini jelas sekali lagi energi dari zodiak terlihat jelas. Mantap ya di sini ya. Akan ada perubahan energi yang cukup baik. Sekarang kita lanjut ke pekerjaan ya. Untuk zodiaknya nanti ya sekalian ya. Ya, jadi ingat ya, kalian ingat-ingat sendiri apapun informasi yang sudah saya bacakan karena zodiaknya nanti di segmen terakhir ya. Sekarang kita lihat ini masuk tahap kedua, eh, apakah ada perubahan energi dalam 48 jam memasuki masalah pekerjaan ataupun karir. Kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada 5 koin sobat ya. Five of Pentacles ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian ya, lebih-lebih yang terkoneksi di 7 zodiak ya. Bisa dikatakan ini awalnya bagus ya.
penuh kelancaran, penuh target ya, terwujudnya harapan impian, bahkan keberhasilan kesuksesan. Itu awalnya seakan-akan itu mudah kalian capai. Kalau saya lihat sih tadi ya bukan seakan-akan lagi, mungkin kalian sudah pernah mengalami sebuah fase-fase di mana ada kejayaan lah gitu ya, ada kelancaran minimal ataupun ya katakanlah minimal gampang sekali mencapai target-target sesuai apa yang menjadi keinginan kalian. Awalnya seperti itu yang saya rasakan. Cuman entah ya, di sini kayaknya seperti memang ada sebuah gangguan dan banyak dari kalian yang akhirnya adanya sebuah penurunan sobat. Seperti itu ya. Jadi kalau dipresentasikan ada penurunan ada penurunan secara grafik ya di sini. Artinya banyak hambatan, banyak sengatan, sudah tidak lancar lagi seperti yang dulu dan jelas di sini saya melihat banyak dari kalian yang mungkin kebingungan gitu loh untuk mencari jalan, adanya sebuah kelancaran, adanya kebingungan, adanya sebuah pemikiran untuk mencari jalan biar apa? Biar bisa lancar kembali seperti mungkin yang pernah dulu kalian rasakan. Ini kayaknya ada sebuah hambatan yang luar biasa ya di sini. Seperti itu. Sekarang kita lihat untuk kuliah yang kedua. Ada Three of Cups ya. Ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari 7 zodiak ya. Bisa dikatakan di sini sih kayaknya sih akan ada sebuah perubahan sahabat. Gitu loh. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan di clue yang pertama, adanya masa jaya, terus masa terburukan. Nah, di kartu kedua di sini memberikan sebuah sinyal bahwasannya sih eh, kayaknya sih akan ada sebuah perubahan gitu. Mungkin kalian bisa menemukan solusi. Cuman ingat ya, di sini ketika kalian ingin menemukan solusi ataupun mungkin ingin adanya sebuah perubahan, ya kalian harus apa ya? eh, Jangan berdiam sobat gitu loh. Mungkin cari informasi-informasi gitu loh dari orang-orang di apa? Dari orang-orang di luaran gitu loh. Ini bagus kok ini ya, akan ada sebuah jalan penyelesaian asalkan itu tadi sobat. Jika ada masalah ya segera ambil tindakan, cari solusi dan jalankan. Cuman saya melihat di sini akan bisa selesai kok ya. Akan bisa ada perbaikan asalkan ya itu tadi harus mau mencari sebuah informasi-informasi. Ya, seperti itu ya. Baik informasi itu mungkin secara logika atau baik itu informasi secara di luar logika. Kalian disuruh keluar ya di sini sobat gitu loh. Dalam arti ya tidak boleh diam ataupun di rumah saja. Cari ya di luar. Entah kalian ke teman kalian lah, entah ke saudara lah, nah, gitu loh. Nanti kalian akan ada jawaban di sini biar tidak mengalami sebuah kesulitan terus di faktor pekerjaan. Seperti itu ya. Kita lihat yang ketiga. Wheel of Fortune ya, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari kalian lebih yang terkoneksi di 7 zodiak ya. Wheel of Fortune. Ini sih kayaknya bisa dikatakan akan ada sebuah perubahan yang cukup baik. Makanya saya tadi mengatakan hebat. Kalau ada masalah, ya, cari solusi, serta ambil sebuah tindakan. Kalian tidak boleh diam. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Entah dari teman, entah dari saudara. Pokoknya orang-orang yang kalian kenal. Dan informasi itu ya tidak cukup hanya satu gitu. Maksud saya itu tidak cukup satu apa ya? Satu fase ya yang dimana mesti kan ketika kita ada masalah ini pasti ada dua faktor. Kalau nggak logika ya di luar logika. Nah, maksud saya seperti itu. Harus mencari dua fase. Seperti itu ya. Biar apa? Biar adanya sebuah perubahan sobat di sini. Karena jelas Wheel of Fortune di sini kayaknya akan ada sebuah perubahan buat kalian. Kalian sedang terbantukan semesta di sini. Ketika apa? Ketika mau berusaha. Nah, gitu loh. Entah secara dilogikakan, entah secara diikhtiarkan, artinya ditempuh dengan jalur di luar logika, di netral energi negatif misal. Nah, bisa saja seperti itu. Karena jelas kalian ada dukungan
dari Wheel of Fortune. Nah, sekarang kita lihat untuk kartu confirm, apakah dukungan Wheel of Fortune ini aman, tidak ada gangguan, tidak ada dinding penghalang. Sekarang kita lihat ya. Four of Cup, ada 4 cup ya. Ya, ini kalau untuk pekerjaan ini bisa dikatakan ini tergantung kalian ya sobat ya. Gitu. Dalam arti kok saya tadi melihat ya ataupun merasakan ya di sini. Memang sih produk keberuntungan ini sedang berpihak sama kalian. Cuman kan saya tadi sempat mengatakan sobat, gitu. Cari informasi kalau bisa 2 fase ataupun mungkin lebih tepatnya cari 2 alternatif lah. Bisa diselesaikan ini secara logika, bisa diselesaikan ini secara non logika. Karena jelas di sini Four of Cup. Artinya di situ apa ya, keberuntungan ini masih apa ya, sebetulnya ini mau berpihak sama kalian, cuman ada dinding penghalang. Nyatanya apa? Nyatanya di sini jelas sobat, muncul Four of Cup. Kalian masih selalu dibikin pusing, kalian masih selalu dibikin bingung, terkadang merasakan lelah, merasakan capek. Karena seakan-akan sudah usaha, sudah bekerja keras tidak ada hasil. Ya mungkin apa? Bukan Wheel of Fortune-nya yang salah. Gitu. Bukan keberkahan dari semestanya yang salah. Kenapa kok masih kalian mengalami kesulitan? Nah, yang salah siapa? Yang salah ya jelas mungkin dari kita sendiri kurang bisa memahami. Nah, gitu loh. Kan sering saya mengatakan kalau ada sebuah masalah, kalian harus bisa berpikir secara jernih dan rasakan dengan energi hati ataupun batinnya. Maka di situ akan ada petunjuk. Masalah ini pantasnya diselesaikan secara logika atau di luar logika. Nah, seperti itu. Karena saya merasakan di sini ya, mungkin kurang tepat kalian sobat untuk menyelesaikan masalah itu loh. Ketika kalian terjadi sebuah problem, ada penurunan di masalah pekerjaan, susah bangkit, susah berkembang, gitu. Mungkin ada kesalahan kalian dalam menyelesaikan itu semua. Sehingga apa ya, jelas sampai saat ini pun saya merasakan ini masih banyak loh ya yang kesulitan masalah pekerjaan. Nah, gitu. Artinya secara ekspektasi, secara keinginan ini jauh masih belum bisa kalian rasakan. Seperti itu ya. Memang jelas sobat ada dinding penghalang di sini. Seperti itu ya. Beda kalau di asmara tadi saya mengatakan di situ ya, persentasenya sih sekitar 80% kalau di asmara ya. Karena tadi cukup baik gitu loh. Hanya minim, hanya 20% yang mungkin masih ada sebuah kendala, masih ada konflik untuk 48 jam ke depan. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk di masalah pekerjaan di sini ya bisa dikatakan kebalikannya ya di sini. Jadi 80% ini kayaknya masih banyak yang adanya penurunan, susah bangkit, susah berkembang, gitu. Sering terhantam konflik. Ini 80%. Apakah tidak ada keberuntungan? Ada, hanya saja mungkin 20%. Ini jelas ya bertolak belakang ataupun berbalik jauh dari masalah energi asmara kalian. Kalau di energi pekerjaan untuk 48 jam ke depan ini kayaknya masih kurang bagus. Seperti itu ya. Entah di asmara, entah di pekerjaan. Ini bisa saja loh sudah kalian rasakan saat ini seperti apa yang sudah saya sampaikan. Seperti itu sahabatnya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ingat kalau untuk pekerjaan di sini kalian harus waspada. Ketika ada masalah, ada problem, susah bangkit, susah bergerak, terus kalian menyelesaikan secara logika dan tidak ada keberhasilan di situ, tidak ada pencapaian. Jangan diteruskan, pindah. Diganti secara apa? Selesaikan secara energi, dibuka kembali auranya biar dinetralkan energi negatif biar aura kalian bisa terbuka. Karena kalian yang didukung oleh Wheel of Fortune. Kan sangat disayangkan. Ini ketika mau masuk ya Wheel of Fortune ini, mau masuk dalam keberuntungan kalian, mau masuk dalam keberkahan kalian di pekerjaan, ini tertahan ini. Makanya banyak yang kesulitan. Padahal ketika kalian jeli, tepat sasaran untuk bisa menyelesaikan,
oh luar biasa di sini. Akan ada perputaran yang luar biasa. Yang tiba-tiba anjlok bisa saja langsung naik. Seperti itu ya. Langsung adanya sebuah kelancaran-kelancaran, adanya kejutan-kejutan. Tapi kalau seperti ini, ya yang ada apa? Langsung anjlok. Pantasan tadi saya mengatakan awalnya bagus, tiba-tiba banyak yang langsung anjlok, kesulitan. Padahal Wheel of Fortune ini sedang berada di apa? Sedang berpihak sama kalian loh padahal di sini. Kenapa kok masih tidak ada keberuntungan? Ya, lagi-lagi ya kembali sama kita sendiri, sahabat. Mungkin kurang bisa pas ataupun tepat untuk bisa menyikapi sesuatu yang terjadi sehingga membuat adanya penurunan. Kan seperti itu ya. Oke ya. Diingatkan sendiri ya. Sekarang kita lanjut untuk segmen ataupun tahap ketiga, keuangan ataupun rezeki. Sekarang kita lihat apakah ada perubahan energi yang baik di 48 jam ke depan atau bahkan ada perubahan energi yang kurang baik di dalam 48 jam ke depan. Kita lihat untuk clue pertama ya. Ada The Magician. Ya, ini kalau saya rasakan ya, energi dari semua sahabat di channel Ruang Batin, lebih-lebih nanti yang terkoneksi di 7 zodiak. Ini muncul The Magician, sahabat. Ya, apa mau dikata di sini jelas ada unsur magic di dalam diri kalian. Dan sifatnya magic itu bisa membawa sebuah perubahan yang sangat cepat. Entah itu perubahannya itu sangat buruk, itu pun sangat cepat. Entah perubahannya itu baik, itu pun juga sangat cepat. Ya, bisa dikatakan secara apa ya, kejutan ataupun perubahan ini sifatnya dadakan ya Pak, tanpa mungkin kalian sadari gitu, tanpa mungkin terfikirkan sebelumnya, tiba-tiba saja itu semua terjadi sama kalian. Itu namanya unsur magic, kan bisa membawa dampak perubahan yang luar biasa. Apakah secara keuangan ataupun kerezekian 7 zodiak di sini terlihat masih cukup aman ataukah seperti apa? Yang jelas ketika muncul The Magician di sini ya, terkadang masalah keuangan ini saya rasakan banyak yang tidak stabil, itulah yang terjadi sobat, gitu loh. Yang mengalami seret ini sangat seret sekali, yang mengalami lancar ini sangat lancar sekali. Ini yang saya rasakan loh ya di clue yang pertama di sini. Seperti itu sobat ya. Jadi kan bisa dikatakan 7 zodiak nantinya kan energi seseorang itu kan berbeda-beda meskipun zodiaknya sama. Nah, terbukti muncul The Magician, saya tadi melihat ataupun merasakan jelas untuk yang terpuruk ini sangat terpuruk, sangat kesulitan lah. Ada minus di situ. Nah, ada juga di sini yang mengalami sebuah kelancaran-kelancaran yang luar biasa. Saya rasa masih aman, masih bersahabat. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu ya? Jelas, mungkin yang tadi saya lihat itu jelas adanya sebuah unsur magic dan itu energi negatif yang lebih tinggi. Artinya kalian tertembak energi negatif di situ. Bersarang energi black magic di situ, makanya banyak yang kesulitan. Nah, untuk yang saya lihat tadi yang masih lancar, yang masih milih rezekinya, kenapa seperti itu? Ya bisa saja tadi saya lihat juga ada beberapa energi yang sangat bagus luar biasa, artinya ya mungkin secara energi negatif tidak dinetral.
sehingga terlihat suatu pancaran-pancaran aura yang sudah terbuka di situ. Makanya keberkahan selalu mampir, selalu menguntungkan buat kalian. Nah, seperti itu ya. Nih, magician. Jadi yang harus perlu dikoreksi dan harus perlu diwaspadai ketika kalian mengalami seret macet gitu loh, banyak sendatan, itu yang harus diwaspadai sobat. Berarti kalian unsur negatifnya itu lebih kuat di netral. Kalau nggak di netral ya nggak bisa, seperti itu ya, tetap. Dan resikonya juga tinggi resikonya, bukan hanya di keuangan saja nanti yang kacau, bisa mengacaukan di asmara, bisa mengacaukan di pekerjaan, bisa mengacaukan di kesehatan dan lain-lain. Itu sudah pasti ya. Banyak kekacauan nanti. Sekarang kita lihat ya, untuk kuliah yang kedua ada 9 koin ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya, laki-laki ini kelihatannya 7 zodiak ini banyak yang diuntungkan sih. Ini terbukti muncul 9 koin loh. Artinya apa? Artinya seperti yang saya katakan tadi, buat kalian ya yang mungkin secara energi sudah pernah di netral, auranya sudah terbuka seperti yang saya katakan tadi, ini jangan khawatir ya. Ini rezeki kalian semakin lancar di sini, semakin milih di sini. Seperti itu ya. Nah, tapi waspada untuk yang sudah saya informasikan tadi, yang merasa ada keterpurukan, macet syarat rezekinya, itu kan energi negatif lebih tinggi. Waspada, ini keberuntungan ini akan menjauh, bahkan bisa mental, bisa tercancel. Padahal di sini ada keberuntungan luar biasa loh ya, sinyalnya. Makanya saya mengatakan sobat, gitu loh. Kartu ini hanya sebagai sinyal, dan kita sendiri yang harus waspada. Seperti itu ya. Ini mantap ini ya, bisa bisa dikatakan yang lancar makin lancar karena secara energi sudah netral yang negatif, secara aura sudah terbuka, maka keberuntungan terus mengajar. Rezeki kalian akan milih. Tapi begitu sebaliknya, ketika energi kalian energi negatif tinggi, aura tertutup ya sama. Begitu. Ketidakberuntungan, kesialan, konflik, problem ini juga akan menghajar kalian. Sehingga apa ya, macet, seret, banyak hambatan, banyak sendatan. Itu loh. Kejadian-kejadian yang membutuhkan keuangan itu serasa banyak yang tiba-tiba datang. Gitu loh, tanpa kita sadari. Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat untuk kuliah ketiga. 9 tongkat ya. Iya. Ini kalau saya rasakan ya, di clue yang ketiga di sini ada 9 tongkat, artinya apa? Artinya seperti yang saya katakan tadi, ini jelas masih berhubungan sama The Magician. Nah, gitu. Banyak sebuah masalah, banyak sebuah hambatan. Cuman di sini warning ya. Warning. Maksudnya warning itu seperti apa, gini loh. Secara The Magician ya. Saya tadi kan mengatakan ketika energi negatif ini tinggi, maka kalian dirugikan. Dan kerezekan ini tidak mau mampir sama kalian. Nah, gitu loh. Nah, terus kartu ketiga di sini memberikan sinyal apa? Memberikan sinyal bahwa di sini harus betul-betul warning kuat, karena di sini sudah diperkuat sama adanya sebuah kesulitan-kesulitan, adanya sebuah halangan-halangan. Lebih-lebih bagi kalian yang mungkin energi negatifnya tinggi. Nah, begitu juga demikian yang energi negatif, yang energi positifnya masih kuat, penuh keberuntungan. Saya kan tadi bilang, nanti kalian akan diajar sebuah kerezekan-kerezekian. Ini juga waspada. Karena bisa saja ada tanda-tanda pengiriman energi negatif. Gitu. Waspada ya. Seperti itu. Ini kelihatannya terus ini. Ya tinggal bagaimana ketika energi positif kuat, ya insya Allah lah. Tembakan negatif ataupun black magic apapun di sini akan mental. Cuman kan harus waspada saja. Seperti itu ya. Kalau yang energi negatifnya tinggi, mudah ini masuk. Makanya di sini kalian banyak kesulitan. Banyak kesulitan. Jangan cuman bertahan sobat. Ya, tapi segera bergerak, cari solusi dan segera jalankan. Seperti itu ya. Ini tanda-tanda kuat, ini rezeki kalian loh. Terhalang di sini, lebih-lebih yang energi negatifnya tinggi. Ini terhalang ada 8 tongkat. Terhalang kalian.
Mana mungkin rezeki itu bisa masuk, oh sudah terhalang di sini. Di sini menggambarkan satu tongkat masih dipegangi, artinya apa? Keberuntungan itu satu, ibaratnya rezeki itu kecil, padahal sebetulnya banyak loh ini rezeki kalian. Makanya saya tadi mengatakan, ini yang positif, lebih tinggi kalian akan dihajar rezeki di sini. Ada saja nanti rezeki, peluang-peluang rezeki itu ada. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat kartu konfirm ataupun kartu jawabannya. Four of Cup, ada 4 cup ya. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari kalian, dan saya tadi banyak melihat sebuah energi, memang apa ya, bisa dikatakan ada sebuah energi-energi yang memberikan sebuah sinyal, masih banyak adanya sebuah hambatan, masih banyak adanya sebuah halangan-halangan ini yang merintangi untuk kelancaran rezeki perezekian kalian sendiri. Seperti itu ya. Jadi terkadang kalian dibikin capek, dibikin lelah, ya ya mungkin kurang pas saja sobat gitu loh. Kalian apa, mencari solusi dan menjalankannya mungkin itu kurang pas, kurang tepat. Karena unsurnya jelas di sini. Di luar logika muncul petunjuk The Magician. Nah, ketika kalian selesaikan logika, ya nggak akan nemu. Makanya sampai kapan? Ya, sampai terbilang kalian capek, lelah, ya sulit menemukan kebangkitan, sulit menemukan kelancaran. Ya. Yang energi negatifnya tinggi, kurang tepat sasaran, wah malah parah. Di sini kalian sendiri yang akan dibikin pusing, bikin capek. Ya seperti itu ya. Jadi secara apa ya, secara kesimpulan ataupun secara persentase, kalau saya rasakan energinya ya dari ketujuh zodiak nantinya, ya di sini bisa dikatakan 80% itu energi yang akan kurang baik, energi yang akan kalian rasakan di 48 jam ke depan, artinya persekian kalian masih banyak yang tersendat-sendat. Itu 80%. Apakah tidak ada keberuntungan? Ada, hanya sekitar 20%. Artinya komunitas terkecil lah, 20%. Itu yang diuntungkan. Akan dihajar rezeki, akan lancar di situ. Dengan syaratnya apa? Dengan syaratnya ya seperti yang saya katakan tadi. The Magician ini kan memberi dua makna. Nah gitu loh. Kalau kalian masuk yang makna pertama, energi positif kuat, ya ini yang akan kalian dapatkan. Nah seperti itu. Jadi bisa dikatakan kartu kedua, kartu ketiga di sini mungkin nggak akan mempengaruhi gitu loh, nggak akan berefek karena energi positif lebih kuat, tapi energi negatif lebih kuat. Ini berpengaruh satu, dua, tiga. Ini tiga kartu ini berpengaruh. Yang maunya akan dihajar rezeki, akan dihantam sebuah rezeki, tiba-tiba macet karena terhalangi di sini. Nah, akibat di sini banyak halangan yang terjadi, ya kesulitan, kalian dibikin capek, dibikin lelah. Seakan-akan kita usaha keras, berjuang keras, tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, gitu loh sobat. Harus dirubah di sini. Jadikan di sini positif yang lebih tinggi agar penuh berkah, agar penuh keberuntungan di dalam kehidupan kalian. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk 7 zodiak, silakan berdoa apapun yang terjadi seperti yang sudah saya sampaikan. Ketika zodiak 7 zodiak ini keluar, ya itulah yang bakal terjadi ya. Diterima saja.
Iya, saya sudah menarik 7 zodiak ya. Jadi apapun keputusannya seperti yang sudah saya sampaikan, plus dengan persentasenya, ya baik buruknya harus kita terima. Kita lihat untuk zodiak yang terkoneksi di masalah asmara, juga masalah pekerjaan, juga masalah keuangan sampai 48 jam ke depan. Ada perubahan energi buat kalian, seperti yang sudah saya katakan. Ini selamat kalian Capricorn, kalian terkoneksi di 3 faktor seperti yang saya bacakan tadi ya, Capricorn. Ini yang kedua Cancer, yang ketiga Sagittarius, yang keempat Gemini, yang kelima Virgo, yang keenam Leo, yang ketujuh Pisces ya. Alhamdulillah sobat ya, 7 zodiak sudah saya prediksikan, sudah saya terawangkan akan ada perubahan energi di hubungan asmara kalian, di faktor pekerjaan kalian, juga di masalah keuangan dan rezeki. Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Ini terkoneksi. Cuman waspada ya, kayaknya sih tadi dari asmara sampai pekerjaan sampai keuangan ini yang terlihat bagus kayaknya sih perubahan energi secara asmara ya kayaknya tadi gitu. Jadi secara pekerjaan, secara keuangan ini kayaknya sih sulit, nah, gitu loh. Lebih mengena yang 80% yang kurang diuntungkan. Tapi kalau asmara tadi luar biasa ya, di 7 zodiak ini kayaknya sih 80% akan menemukan sebuah keberuntungan. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi apapun yang sudah saya sampaikan ini insya Allah akan resonate, akan cocok ketika kalian memiliki zodiak yang sudah keluar ini. Jadi apa yang saya sampaikan tadi loh ya, mulai asmara, pekerjaan sampai rezekian, ini insya Allah bakal resonate, bakal cocok seperti apa yang kalian rasakan. Permasalahan 80% ada yang baik ataupun 20% yang kurang buruk, itu nanti kalian sendiri yang akan bisa merasakan. Begitu loh. Kalau saya bacakan ini, misalkan ini kan apa kerezekian, yang saya bacakan ini kan 80% kurang baik ya, di 48 jam ke depan. Artinya apa? Ketika kalian masih baik, artinya kalian masih 20%, bukan yang 80%. Paham ya? Karena ada beberapa komentar yang mengatakan ketika saya deteksi memang kurang baik, alhamdulillah saya lancar semua. Nah, berarti apa? Bukan energi kalian. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi yang 80% ketika itu memang cocok kalian rasakan kok dalam hal kesulitan, ya berarti kalian masuk yang 80. Kalau kalian ada kebaikan, ada kerezekian, masih lancar, berarti kalian masuk yang 20%. Kira-kira seperti itu ya. Oke ya, untuk penjelasan berikutnya seperti yang saya sering mengungkapkan ya, satu zodiak tidak mungkin dimiliki satu orang, ini tergantung zodiak kalian masing-masing. Ada keberuntungan atau tidak tergantung zodiak kalian masing-masing dan tergantung bagaimana energi positif kalian. Seperti itu ya. Oke sobat ya, jadi apapun yang sudah saya informasikan ini sekali lagi semua bersifat general reading, energinya luas mengacak, nggak tahu ini energi siapa yang nggak tarik masuk, jelas banyak sekali yang masuk gitu loh. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Nah kalau kalian ingin jawaban tepat, akurat ya, biar tidak penasaran karena mungkin zodiak kalian keluar, apalagi mungkin nyerempet kok cocok seperti yang saya informasikan, ya silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang lebih tepat, lebih akurat. Ketika ada masalah saya akan memberikan saran solusi, ketika tertutup arah saya akan membantu juga biar aura kalian bisa terbuka kembali. Dan seperti itu ya. Next ya, tetap membaca yang baik, jadikan semangat motivasi, syukur, aminkan kuat energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Jika ada pembacaan yang kurang baik, agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah baik kalau orangnya sendiri tidak mau mengubahnya. Minimal sering saya mengatakan ada 3 poin gitu. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. 3, perjuangkan. Jangan pernah menyerah. Jika itu sudah kalian jalankan semua, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubahnya. Di situ sobat untuk letak kunci keberhasilannya ketika nasib kita ingin jauh berubah lebih baik daripada yang sekarang. Ya, untuk kesimpulannya,
Apa kesimpulannya? Percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke sobat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat ruang batin, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.